Halo, kembali lagi bertemu dengan Papau. Ayo kita mendongeng bersama hari ini. Bagaimana jika hari ini kita mendengarkan cerita dari Runa tentang panen bunga matahari? Halo, aku Runa. Aku punya cerita menarik yang ingin aku ceritakan pada kalian. Ini ceritaku tentang kebun bunga matahari yang aku datangi saat liburan lalu. Aku menghabiskan liburanku di desa, tempat di mana ibuku berasal. Aku selalu suka jika diajak ke desa karena banyak hal menarik di sana. Salah satu hal yang kusukai adalah kebun bunga matahari. Hamparan bunga matahari terlihat begitu indah saat pagi hari. Apalagi saat sinar matahari pagi yang berwarna keemasan mulai menerangi kebun bunga matahari. Semuanya terlihat begitu indah, bukan? Hari ini adalah hari untuk memanen bunga-bunga matahari yang telah kering agar bisa diambil bijinya. Kalian pasti tahu jika biji bunga matahari bisa dikonsumsi, bukan? Aku merasa penasaran dengan panen bunga matahari karena sebelumnya tidak pernah melihat secara langsung. Melihat pemandangan seperti ini saja sudah membuatku merasa senang. Gunung-gunung yang berwarna hijau, langit dengan warna keemasannya, serta kicauan bunga di pagi hari. Kalau begitu, ayo ikut aku untuk menuju kebun bunga matahari dan melihat orang-orang memanen bunga matahari. Sepanjang perjalanan dari rumah nenek ini dipenuhi oleh bunga matahari, tapi yang akan dipanen adalah yang berada di ujung sana. Ayo ikut aku menyusuri jalan ini menuju tempat panen. Lihatlah, sekelilingku terlihat begitu indah. Aku benar-benar suka dengan warna kuning bunga matahari. Bunga matahari yang tinggi dan besar ini selalu mengikuti ke arah cahaya matahari. Pantas saja bunga ini dinamakan bunga matahari. Rasanya sulit untuk menyembunyikan perasaan kagumku pada kebun bunga matahari ini. Warna kuning bunga matahari membuatku semakin bersemangat. Aku terus menyusuri jalan setapak ini dengan hati riang. Walaupun harus berjalan cukup jauh, tapi aku merasa senang karena sepanjang perjalanan terhibur oleh indahnya bunga matahari. Matahari semakin tinggi bersamaan dengan semakin banyaknya kupu-kupu yang hinggap dari satu bunga ke bunga lain. Kupu-kupu beraneka warna ini begitu menarik perhatianku. Apa yang ada di hadapanku ini sama sekali tidak pernah aku lihat di kota. Aku semakin kagum dengan begitu indahnya desa. Paginya hangat dan suara burung berkicau membuat suasana hati terasa nyaman. Melihat hamparan bunga matahari saja sudah membuatku merasa senang. Kalau kalian, apa yang bisa membuat kalian merasa senang? Panen biji bunga matahari sepertinya sedang berlangsung. Ada banyak karung-karung berisi biji bunga matahari yang telah dipisahkan dari bunganya. Kata ibu, biji-biji bunga matahari ini nantinya akan dikirim kepada orang-orang yang sedang memesan. Ada yang untuk diambil minyaknya, ada juga yang untuk dikonsumsi. Aku tidak sabar ingin memakan biji bunga matahari yang disangrai hingga wangi. Karena sudah banyak yang membantu panen bunga matahari, aku hanya melihat dari kejauhan. Hari sudah semakin sore, sepertinya sudah cukup bagiku berada di kebun bunga matahari. Aku harus segera pulang dan mandi. Aku pulang dengan kembali melewati jalan yang telah kulewati tadi. Kata ibu, beberapa hari lagi bunga-bunga matahari disinilah yang akan dipanen. Sepertinya sepanjang hari ini aku telah berjalan cukup jauh dari rumah nenek, melihat panen bunga matahari hingga kembali lagi ke rumah. Matahari perlahan akan tenggelam. Warna langit juga telah berubah menjadi jingga kemerahan. Ternyata bukan hanya langit pagi hari saja yang indah. Langit saat matahari akan tenggelam juga tak kalah indahnya. Aku sampai lupa waktu untuk pulang karena terlalu asik menikmati pemandangan bunga matahari yang indah. Sebentar lagi matahari akan menghilang dan berganti dengan bulan. Aku senang dengan apa yang aku lakukan hari ini. Aku masih punya banyak cerita yang menarik selama di desa yang pasti akan aku ceritakan pada kalian.
Karena harus sudah beranjak malam, aku akan kembali ke rumah dan membersihkan diri. Sampai jumpa di ceritaku yang lain ya. Terima kasih telah mengikuti cerita Papau hari ini. Nantikan cerita Papau selanjutnya ya.